2, nama saya Dwi Apriani. Nama saya Fahmi Ramadan. Nama saya Nur Zahra Soliha. Nama saya Ristania. Nama saya Nisa Firoihani. Nama saya Nisa Chandra Kirana. Nama saya Reza Sakinazada. Di sini kami kelompok 2 ingin menceritakan kisah hidup Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Selamat menyaksikan. Riwayat hidup dari Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau lahir di Kota Tua, Agam, Sumatera Barat pada 16 Juni 1860 atau 6 Zulhijjah 1276 Hijriah. Ia memiliki nama lengkap Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabawi. Ia adalah anak dari Abdul Latif Khatib dan Limbah Urai. Ayah Ahmad Khatib, Abdul Latif Khatib, merupakan seorang ulama besar di tanah Minangkabau. Ahmad Khatib dan ayahnya Ahmad Latif merupakan keturunan dari ulama di Minangkabau. Sekian dari aku. Pendidikan Syekh Ahmad Khatib. Ketika masih di tanah kelahirannya, Ahmad Khatib yang masih kecil mengenyam pendidikan dasar dan berlanjut ke sekolah raja atau Quiz School. Ahmad Khatib tamat dari Quiz School pada tahun 1871. Selain itu, Ahmad Khatib juga mempelajari dasar-dasar ilmu agama hingga berhasil menghafal Al-Quran di bawah bimbingan ayahnya. Pada tahun 1871, Ahmad Khatib diajak ayahnya Ahmad Latif ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Setelah selesai, Abdul Latif Khatib kembali ke Sumatera Barat, sementara Ahmad Khatib tetap di Mekah untuk menuntut ilmu dari para ulama. Ahmad Khatib berguru kepada para ulama di Mekah seperti Syarif Bahri Syatta, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan, dan Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki. Selain belajar ilmu agama Islam di Mekah, Ahmad Khatib juga belajar ilmu umum seperti bahasa Inggris dan berhitung. Ahmad Khatib amat tekun belajar. Di Mekah, ia memiliki kebiasaan mengunjungi toko buku milik Muhammad Soleh Al-Qurdi. Melihat ketekunannya dalam belajar dan kesolehannya, Muhammad Soleh Al-Qurdi kemudian menikahkannya dengan putrinya yang bernama Khadijah. Pernikahan Ahmad Khatib dengan Khadijah membuahkan seorang putra bernama Abdul Karim. Beberapa tahun bersama, Ahmad Khatib ditinggal wafat oleh istrinya, Khadijah. Namun, Soleh Al-Qurdi menginginkan Ahmad Khatib menikah lagi dengan adiknya, Khadijah yang bernama Fatimah. Ahmad Khatib dan Fatimah kemudian menikah dan dikaruniai 2 orang putra bernama Abdul Malik dan Abdul Hamid. Di Masjidil Haram. Kesoliannya ini kemudian membuat Ahmad Khatib diangkat menjadi imam, khatib sekaligus pengajar di Masjidil Haram. Ada 2 riwayat yang menjelaskan mengapa Ahmad Khatib bisa diangkat menjadi imam sekaligus khatib di Masjidil Haram. Yang pertama yaitu mertuanya Ahmad Kurdi meminta kepada Syarif Aun-Nur Rafiq untuk mengangkat Syekh Ahmad Khatib menjadi imam, khatib sekaligus pengajar di Masjidil Haram. Kedua, diriwayatkan bahwa suatu ketika Syekh Ahmad Khatib sholat berjamaah dengan diimami oleh Syarif Aun-Nur Rafiq. Ketika sedang melaksanakan sholat, Syekh Aun-Nur Rafiq melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Merespon hal tersebut, Syekh Ahmad Khatib memberanikan diri untuk menentukan bacaan imam. Mengetahui kesalahan dan luasnya ilmu yang dikuasai, Syekh Aun-Nur Rafiq kemudian mengangkat Syekh Ahmad Khatib menjadi imam dan khatib Masjidil Haram. Karya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebagai seorang pengajar di Masjidil Haram dan juga sebagai ulama besar, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memiliki berbagai karya yang terbagi dalam 2 bagian, yakni karya berbahasa Arab dan juga karya berbahasa Melayu. Berikut adalah beberapa karya Syekh Ahmad Al-Kitab Al-Minangkabawi. Yang pertama ada dalam bahasa Arab, yaitu Hasyiyah Fathul Jawad dalam 5 jilid. Berikutnya ada Al-Qaulul Mufid ala Matwasal Said, dan yang ketiga ada Raudatul Husbab, dan selanjutnya ada ada karya dalam bahasa Melayu. Yang pertama itu ada Sulamul Nah, yang kedua ada Al-Jawifinnah, dan yang ketiga ada
alimul husbab fi ilmil hisab. Wafat Ahmad Khatib Al-Minangkabawi setelah mengadakan dirinya sebagai seorang ulama dan seorang guru ilmu agama Islam di Mekah. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi akhirnya meninggal dunia pada 8 Jumadil Awal tahun 1334 Hijriah atau tahun 1916 Masehi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi kemudian dimakamkan di kota Mekah, Arab Saudi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.